Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Baik para pemirsa yang semoga dirahmati, diberkahi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, pertemuan ketiga dari pembahasan kitab Al-Mu'taqadus Shahih ya, yang dikarang atau karyanya Syekh Abdus Salam bin Barjas Abdul Karim, yang salah seorang ulama besar dari Saudi Arabia. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan Al-Mu'taqadus Shahihu fi Tauhidil Asma'i was Sifati. Ya, keyakinan yang benar dalam mengesahkan Allah ya di dalam perkara al-asma ya, nama-nama Allah, was sifat ya, dan sifat-sifatnya Allah. Ya, kemarin kita telah membahas tentang Al-Mu'taqadus Shahih fi Tauhidir Rububiyah ya, keyakinan yang benar dalam tauhid rububiyahnya Allah. Ya, kita ketahui bahwasanya tauhid rububiyah ini ya tidak hanya diyakini oleh kaum muslimin, namun juga diyakini oleh kaum kafir ya, oleh kaum musyrik sekalipun. Ya, namun tauhid rububiyah mereka tidaklah sah. Kenapa? Karena salah satu syarat ya yang syarat sahnya tauhid rububiyah adalah meyakini tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah. Nah, mereka kaum musyrikin ya, kaum kafir itu tidak meyakini tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah ya. Bahkan mereka heran ya, kenapa mesti Tuhan itu dijadikan satu Tuhan ya. Bahkan mereka mengatakan dalam Al-Qur'an, inna hadza la syai'un ujab ya, sungguh ini adalah perkara yang sangat mengherankan bagi mereka ya. Nah, kemudian ini yang kedua, kita masuk ke Al-Mu'taqadus Shahihu fi Tauhidil Asma'i was Sifat. Ya, kalau misalkan biasanya di kitab akidah itu setelah rububiyah itu ilahiyah atau uluhiyah. Nah, ini kita masuk ke asma wa sifat dulu ya. Keyakinan yang benar ya dalam perkara tauhid atau dalam pasal tauhid ya, dalam mentauhidkan Allah di dalam nama-namanya atau sifat-sifatnya. Ya, kita masuk ke dalam pembahasan wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah ya, termasuk ke dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Sebentar, saya harus matikan ini dulu agar tidak ada notifikasi masuk. Wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah, yang termasuk keyakinan yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, annahum yuthbituna lillahi ta'ala ma athbatahu li nafsihi ya, adalah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah ya menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tetapkan untuk dirinya ya. Wa ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'il husna was sifatil ula ya. Dan mereka yang Ahlussunnah wal Jamaah itu harus menetapkan ya bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapkan juga ya untuk Allah, minal asma'il husna, dari nama-namanya yang baik, was sifatil ula, dan sifat-sifat Allah yang tinggi. La yatajawazuna al-Qur'an ya, mereka Ahlussunnah itu tidak mendahului atau tidak melewati Al-Qur'an ya, wal hadits ats-tsabita an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ya yang disampaikan oleh Rasulnya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuthbituna alfadha dzalika ya, mereka Ahlussunnah itu
ya, menetapkan lafaz-lafaz ya, lafaz-lafaz yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang terkandung dalam hadis, wa ya'lamuna ma'naha ya, dan mengetahui maknanya fi lisanil arabil ladzi nazala bihil Qur'an ya, dalam lisannya orang Arab ya, yang dengannya ini ya, dengan apa yang keluar dari lisan orang Arab itu nazala bihil Qur'an ya, Al-Qur'an diturunkan, artinya bahasa Arab ya. Wa yufawwiduna al-kayfiyata lillahi ta'ala, dan mereka ahlu sunnah wal jamaah mentafwid ya, mentafwid itu adalah menyerahkan ya, al-kaifiyata, tata caranya atau seperti apanya atau bagaimananya lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa yufawwiduna al-kaifiyata lillahi ta'ala, ahlu sunnah itu mereka mentafwid atau menyerahkan ya, tata caranya atau seperti apanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah ta'ala qad ikhtassa biha falam yutli 'alaiha ahadan minal bashar. Karena Allah Subhanahu wa taala ya telah mengkhususkan ya nama-namanya, kemudian sifat-sifatnya, walam yutli 'alaihi ahadan minal bashar ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya tidak memberikan pengetahuan atas ini ya, atas kaifiatnya, atas tata caranya ya, kepada makhluknya. Fahum yantaliquna fi hadzal babil khatir min ususi syar'iyyati tsabitah ya, dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah ya mengembalikan ya perkara ini, bab ini, kepada asas-asas agama, asas-asas syar'iyyah yang kokoh. Kemudian man lazimaha salima minal inhiraf ya, barang siapa yang melaziminya ya, barang siapa yang berbuat demikian maka salima akan selamat. Selamat dari apa? Minal inhiraf, selamat dari penyimpangan. Awwalu dzalik, yang pertama, isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi, adalah menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam duna ziyadatin au nuqsanin ya, atau menetapkan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah, duna ziyadah, tanpa harus menambahkannya, au nuqsanin ya, tanpa harus menguranginya juga. Li'annahu la ahada a'lamu billahi ta'ala min nafsih ya, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang lebih mengetahui tentang Allah ya, kecuali Allah itu sendiri. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, qul a'antum a'lamu amillah, katakanlah, apakah kalian yang lebih mengetahui ataukah Allah? Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 140. Kemudian wala ahada a'lamu billahi ba'dallahi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian tidak ada sesuatu apapun yang mengetahui tentang Allah setelah Allah ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Allah firmankan, qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya. Dan Rasul itu dan Nabi Muhammad itu tidaklah beliau berbicara sesuai atau menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang keluar dari mulutnya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3 sampai ayat 4. Ats-tsani, kemudian yang kedua, Ats-tsani, yang kedua, tanzihullahi ta'ala an musyabahatil makhluqati fi sifatihi. Ya, menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan terhadap makhluk-makhluknya dalam perkara sifat-sifat Allah yang tinggi. Ya. Ini yang kedua, poin yang kedua. Saya ulangi, tanzihullahi ta'ala an musyabahatil makhluqati fi sifatihi. Ya, menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan terhadap makhluknya ya, di dalam perkara sifat-sifatnya yang tinggi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Wa huwas samiul basir, dan Dia Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Dan tidak ada ya yang setara dengan Dia, dengan Allah, ya, suatu apapun. Kemudian poin yang ketiga, ats-tsalitsu adamu muhawalati idraki kaifiyati sifatihi. Yang ketiga adalah tidak boleh, ya, tidak diperkenankan, ya, idraki kaifiyati sifatihi, ya, untuk mencari tahu, ya, untuk membayangkan, ya, untuk menerka-nerka, ya, kaifiyatu sifatihi, ya, tata caranya atau seperti apanya atau bagaimananya, ya, sifat-sifat Allah itu, ya, tidak boleh. Saya ulangi, ats-tsalits, yang ketiga, adamu muhawalati idraki kaifiyati sifatihi, ya, tidak boleh atau tidak diperkenankan, ya, mencoba untuk menerka-nerka, mencoba untuk mengetahui, ya, mencoba untuk membayangkan kaifiyati sifatihi, ya, tata caranya atau seperti apanya atau bagaimananya, ya, sifat-sifat Allah tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yuhituna bihi ilma, ya. Nah, orang yang mencoba untuk mencari tahu, mencoba untuk menerka-nerka ini, ya, kata Allah, mereka itu tidak meliputi ilmunya Allah, ya. Mereka tidak tahu apapun kecuali yang Allah berikan pengetahuan kepada mereka. Wa qala, dan Allah juga berfirman, hal ta'lamu lahu samiyan, apakah engkau mengetahui ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini Quran surat Maryam. Famin sifatihi ta'ala ma nassallahu ta'ala alaihi biqaulihi ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka di antara sifat-sifat Allah taala, ya, ma nassallahu ta'ala, apa yang Allah naskan, apa yang Allah tuliskan, apa yang Allah abadikan, ya, di dalam firman-Nya, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, ya, yakni Ar-Rahman yaitu Allah, 'alal 'arsy, di atas arsy-Nya istiwa, ya, istiwa. Surat Thaha ayat 5. Fi mawadhi'a minal Qur'an, ya. Ayat tentang istiwanya Allah ini ada di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Fayustafadu minha, dan bisa diambil faidah darinya, dari ayat tersebut adalah isbatu istiwa illahi 'alal arsy istiwaan haqiqiyan, ya, adalah menetapkan sifat istiwanya Allah, ya, di atas arsy dengan istiwa hakikian, ya, istiwa pada hakikatnya. Na'rifu ma'nahu, ya, kita mengetahui maknanya apa, wa najhalu kaifiyatahu, ya, dan kita bodoh atau kita tidak mengetahui, kita jahil terhadap kaifiyahnya, terhadap tata caranya atau seperti apanya. Fa ma'nahu, ya, makna daripada istiwa itu adalah al-'uluwu wal irtifa'u, ya, al-'uluwu tinggi, wal irtifa' itu naik, ya. Bidza jaa lisanul arabi wattafaqa ala hadzal ma'na ahlus sunnati wal jamaah, ya, dengannya lah, ya, dengan makna istiwa al-'ulu wal irtifa', ya. Nah, ini adalah makna yang disepakati, ya, oleh orang Arab, ya, lisanul Arab, ya, yang disepakati dan juga disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Amma kaifiyatu hadzal istiwa'i fala ya'lamuhu illallahu wahdahu la syarikalah. Ya, adapun tata caranya seperti apanya atau bagaimananya, ya, tentang istiwa ini, fala ya'lamuhu illallahu wahdahu la syarikalah. Maka tidak ada sesuatu apapun, ya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala,
ya satu-satunya, la syarikalah, ya tidak ada sekutu baginya. Famin dzalika aidan qaulullahi ta'ala innallaha kana sami'an basira, ya. Dan termasuk ke dalam perkara ini juga, ya, perkara sifat Allah ini, qaulullahi ta'ala, ya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana sami'an basira, ya sesungguhnya Allah ini Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini Quran surat An-Nisa ayat 58. Fayustafadu min hadhil ayati wa nahwiha, ya, dan bisa diambil dari faedah dari ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya yang menerangkan bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, adalah isbatu sifati sam'i lillah, ya, adalah menetapkan sifat mendengar, ya, sifat pendengaran bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasam'u fi lughatil Arab, ya, dan pendengaran, ya, atau mendengar, ya, itu dalam bahasa Arab adalah idrakul aswat, ya, menangkap suara-suara atau mengetahui suara-suara. Fanuthbitu lillahi ta'ala sam'an yudriku bihil aswat la yushbihu syai'an min khalqillah. Maka kita katakan, ya, kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala itu, ya, pendengaran yang pendengaran itu yudriku bihil aswat, ya, bisa menangkap suara-suara, ya, tanpa harus la yushbihu syai'an min khalqillah, tanpa kita menyerupakan, ya, atau memisalkan, ya, Allah itu dengan makhluknya, ya. Wa nufawwidu kaifiyata dzalika lillahi ta'ala, ya. Nah, kita ini mentafwid atau menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala tata caranya seperti apa. Nah, kita enggak tahu, ya. Fala naqul, dan tidak boleh kita berkata kaifa yasma', bagaimana Allah itu mendengar, ya, kita enggak boleh bertanya sedemikian, ya. Wala nakhudu fi dzalika, ya. Wala nakhudu fi dzalika, dan kita enggak boleh masuk ke dalam hal-hal yang demikian, ya, ke dalam perkara tersebut. Idlam yutli'na tabaraka wa ta'ala alaih, ya, kalau misalkan Allah belum mengabarkan kepada kita, belum mengajarkan kepada kita tentang hal itu, ya. Balista'thara jalla wa ala bi'ilmi, ya. Akan tetapi, ya, seharusnya kita mengikuti, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan seluruh ilmunya. Balista'thara jalla wa ala bi'ilmi, ya. Ya, kita mengikuti apa-apa yang Allah ajarkan untuk kita. Wa hakadzal basar, dan demikian pula al-basar, penglihatan, ya. Apa itu penglihatan dalam bahasa Arab? Yakni idrakul mar'iyat, ya, menangkap objek-objek, ya, pandangan-pandangan atau penglihatan-penglihatan, ya, idrakul mar'iyat, ya, mengetahui atau menangkap objek-objek. Kama tsabata fi sahih Muslim, ya, sebagaimana yang dikokohkan di dalam Sahih Muslim, ya, dalam hadis an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ya, dari hadisnya Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanam, ya, sesungguhnya Allah itu tidak tidur, wala yanbaghi lahu an yanam, ya, dan tidak pantas juga, ya, Allah itu disifati dengan tidur. Yakhfidul qisti wa yarfa'uhu, yakhfidul qista wa yarfa'uhu, ya, dan Allah ini menurunkan dan menaikkan timbangan. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar, ya, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amalan malam sebelum amalan siang. Wa amalun nahari qabla amalil lail, ya, begitu pula sebaliknya. Kemudian hijabuhun nur, ya, hijabnya Allah itu adalah cahaya, an-nur. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih, ya, kalau misalkan disingkap, ya, lau kasyafahu, kalau misalkan disingkap, ya, diangkat hijabnya Allah ini,
la ahraqat, maka ya sungguh ya sungguh akan membakar ya, akan membakar subhatu wajhi mantaha ilaihi basaruhu min khalqi, ya, akan membakar makhluknya sejauh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fanusbitu lillahi basaran hakikiyan, ya, maka kita ini harus menetapkan bagi Allah itu sifat basar, ya, sifat penglihatan, yudriku jalla jalaluhu bihil mubsarat, yang mana ya dengan pandangan tersebut ya itu menangkap objek-objek, ya, pandangan-pandangan. Illa anna kaifiyata hadzal basari la na'lamuhu, ya, tapi tentang tata caranya atau tentang bagaimananya ya penglihatan Allah ini, la na'lamuhu, kita tidak mengetahuinya. Wa innama na'lamu ma 'allamanallahu biqaulihi, ya, dan kita hanyalah mengetahui apa-apa yang Allah ajarkan kepada kita yang sesuai dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura tadi. Fahadhihi amthilatun min tariqi ahli sunnati fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, ya, dan ini adalah contoh-contoh atau permisalan-permisalan, ya, dari jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Ya, jadi ini termasuk bab yang banyak perselisihan di dalamnya, ya, karena ya kita Ahlus Sunnah ini mengambil jalan tengah dari berbagai golongan-golongan, ya. Kita menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari sifat-sifat, dari nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, ya, terkait dengan basar, kemudian as-sam'u, kemudian al-istiwa, kemudian nuzul dan lain sebagainya, ya, tanpa kita cari-cari tahu bagaimana-bagaimananya, ya, kita nggak tahu, ya, kita mengetahui apa-apa yang Allah ajarkan kepada kita, ya, tanpa harus kita menyerupakannya dengan makhluk, ya. Nah, ada yang mengatakan kalau Allah punya Allah melihat sama dengan makhluknya dong, gitu kan? Makhluknya kan melihat juga. Nah, kita buat analogi sederhana, ya. Kita manusia melihat, kemudian kucing juga melihat, ya, dia punya pandangan. Lantas apakah penglihatan kucing dengan penglihatan manusia sama? Ya jelas berbeda. Kita nggak mau disamakan dengan kucing. Nah, itu analogi sederhananya, gitu. Kesamaan lafaz, ya, kesamaan istilah belum tentu menunjukkan kesamaan dalam hakikatnya, dalam hakikatnya seperti itu. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan selanjutnya membahas al-mu'taqadus shahihu fi tauhidil ilahiyah, ya, keyakinan yang benar dalam mentauhidkan Allah, ya, di tauhid al-ilahiyah, ya. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.